tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap. Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa gergetan loh, ya, berjuang habis-habisan, ya, karena melihat Pak Prabowo ya mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah. Ternyata Mas Anies pun maju, itu hak beliau, kami menghormati. Tapi Mbok ya etika ngomong ke Pak Prabowo. Nggak punya etika. Anies sudah dibesarkan Prabowo, tapi nyapres nggak ngomong-ngomong. Jubir Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Anies Baswedan tak punya etika karena telah menikung Prabowo Subianto. Menurutnya, Anies sama sekali tidak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk menjadi sebagai Capres 2024. Padahal, Anies bisa jadi Gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan kader Partai Gerindra. Wah, belum juga sah sebagai salah satu kandidat RI 1 pada Pilpres 2024, majunya Anies dengan restu Partai Nasdem sudah menimbulkan reaksi negatif di mana-mana. Ada yang menolak kedatangannya, sampai harus ditangani secara keras oleh Garda Nasdem seperti terjadi di Aceh. Ada pula yang merasa bahwa majunya Anies merupakan tindakan yang bisa dibilang tidak tahu diri. Bak kacang lupa pada kulitnya. Andre Rosiade, kader aktif Gerindra dalam suatu acara TV, mengungkapkan kekecewaannya dan merasa bahwa Anies tega menikung Prabowo Subianto yang disebut sangat berjasa dalam membesarkan Anies, khususnya pada Pilgub Jakarta 2017 lalu. Keberatan Andre seperti berikut ini ya. Padahal kader-kader Gerindra ini gregetan loh ya. Berjuang habis-habisan karena saya melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah. Ternyata Mas Anies pun maju. Itu hak beliau, kami hormati. Tapi mbok ya etika ngomong ke Pak Prabowo, kata Andre Rosiade. Wah, ternyata ada yang panas hati nih ya. Sah-sah saja sih bersuara kayak begitu, tapi kalau ada pihak tertentu yang dahulu sebarisan dengan Prabowo dan Gerindra, lalu menuding Prabowo kurang beretika dengan bergabung menjadi menterinya Jokowi, sepakat dengan Sandiaga Uno, maka Andre juga seharusnya tidak keberatan, ya kan? Hanya perkataan Andre tadi ada benarnya juga sih. Soal etika Anies yang dia anggap buruk karena nggak berpamitan atau minta izin dengan menemui Prabowo untuk mengutarakan niat maju sebagai kandidat dari Partai Nasdem. Dari kata memodali dan patungan rame-rame, maka bisa diduga bahwa Anies memang nggak memiliki cukup dana buat bertarung dan memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Sampai kader-kader Gerindra kudu membiayai perjalanan politik Anies, yang semoga saja sekarang sudah dianggap lunas ya, dengan balas budi tertentu yang Anies berikan selama 5 tahun menjabat. Hanya kalaupun belum kembali, gampang kok, tinggal berkuar-kuar saja sambil bertekad untuk menghadang upaya Nasdem mencapreskan Anies, supaya potensi suara yang mengarah ke Gerindra baik untuk Pileg maupun Pilpres tidak terpecah atau jangan sampai banyak yang dicuri oleh Anies.
Ya, selamat meneruskan kebaperanmu saja, Mas Andre dan seluruh kader Gerindra. Cuma kalau berkuar di media saja sih percuma. Kalau tanpa aksi nyata mendukung niat Anies mendapatkan tiket di Pilpres 2024 nanti. Ayo Mas Andre, jangan nanggung kalau membalas orang yang kau sebut tidak punya etika itu. Haha, begitulah dari saya. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.